Penentuan kadar protein secara kalori. Tujuan praktikum mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, saya Mega Wulandari, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Nurul Hidayatullah Humairah. Dasar teori. Penentuan kadar protein dalam suatu bahan makanan ataupun minuman dapat diukur dengan beberapa metode, yaitu metode Biuret, metode Lowry, metode Branford, dan metode BCA. Purwanto 2014. Pengujian kadar protein dilakukan dengan menggunakan metode Lowry. Metode Lowry merupakan uji protein secara kuantitatif secara modern, yaitu dengan spektrofotometer visible. Metode ini digunakan untuk menguji kadar protein terlarut atau protein yang dapat diserap oleh tubuh. Metode Lowry dikembangkan pada tahun 1951 dengan menggunakan reagen pendeteksi Pauling Chiou-Calteu. Reagen ini biasa digunakan untuk mendeteksi gugus-gugus fenolik. Dalam keadaan basa, ion tembaga divalen CO2+ dengan ikatan peptida yang mereduksi CO2+ menjadi tembaga monovalen CO+. Dalam analisa protein, reagen Pauling Chiou-Calteu dapat mendeteksi residu oksidasi di mana gugus fenolik tirosin akan mereduksi fosfotungstat dan fosmolibdat yang terdapat pada reagen tersebut menjadi tungsten dan molibden yang berwarna biru. Hasil reduksi ini dapat dianalisa lebih lanjut dengan melihat puncak absorpsi yang lebar pada daerah panjang gelombang sinar tampak 600 sampai 800 nm. Keuntungan metode Lowry adalah lebih sensitif 100 kali daripada metode Biuret sehingga memerlukan sampel protein yang lebih sedikit. Alat tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, spektrofotometer UV PIS, dan kupet. Bahan: tembaga sulfat, natrium hidroksida, natrium karbonat, natrium kalium tartarat, bopin serum albumin, reagen Pauling Chiou-Calteu, dan Aquades. Pembuatan larutan A sebanyak 5 gram natrium karbonat dan 1 gram natrium hidroksida dilarutkan ke dalam 250 ml Aquades. Pembuatan larutan B untuk menghasilkan 0,5% tembaga sulfat dibuat dengan melarutkan dengan 1 gram tembaga sulfat ke dalam 200 ml Aquades. Untuk membuat 1% natrium kalium tartarat dengan melarutkan dengan 2 gram natrium kalium tartarat ke dalam 200 ml Aquades. Larutan B dibuat dengan mencampurkan 0,5% tembaga sulfat dan 1% natrium kalium tartarat dengan perbandingan 1:1. Pembuatan larutan C. Larutan C dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan A dan 1 ml larutan B. Pembuatan reagen Pauling Chiou-Calteu. Reagen Pauling Chiou-Calteu 1N diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan, yaitu dengan menambahkan 5 ml Aquades ke dalam 5 ml reagen Pauling Chiou-Calteu. Pembuatan larutan BSA. 2,5 ml larutan standar BSA dengan konsentrasi 1 mg atau mililiter ditambahkan ke dalam 7,5 ml Aquades. Prosedur percobaan tabung 1.
Pada tabung 1 masukkan larutan BSA 0 ml, Aquades 1 ml, larutan C 5 ml, dan larutan reagen Polin Ciu Calteu 0,5 ml. Tabung 2. Pada tabung 2 masukkan larutan BSA 0,2 ml, Aquades 0,8 ml, larutan C 5 ml, dan larutan reagen Polin Ciu Calteu 0,5 ml. Tabung 3. Pada tabung 3 masukkan larutan BSA 0,4 ml, Aquades 0,6 ml, larutan C 5 ml, dan larutan reagen Polin Ciu Calteu 0,5 ml. Tabung 4. Pada tabung 4 masukkan larutan BSA 0,6 ml, Aquades 0,4 ml, larutan C 5 ml, dan larutan reagen Polin Ciu Calteu 0,5 ml. Tabung 5. Pada tabung 5 masukkan larutan BSA 0,8 ml, Aquades 0,2 ml, larutan C 5 ml, dan larutan reagen Polin Ciu Calteu 0,5 ml. Tabung 6. Pada tabung 6 masukkan larutan BSA 1,0 ml, Aquades 0 ml, larutan C 5 ml, dan larutan reagen Polin Ciu Calteu 0,5 ml. Setiap tabung reaksi didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Larutan dari tabung 1. Pada tabung 1 masukkan larutan ke dalam kupet, kemudian aturlah larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 660 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Larutan dari tabung 2. Pada tabung 2 masukkan larutan ke dalam kupet, kemudian aturlah absorbansi pada 660 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Larutan sebagai belangko. Kemudian aturlah kembali larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 660 nm spektrofotometer UV-Vis. Larutan dari tabung 3. Pada tabung 3 masukkan larutan ke dalam kupet, kemudian aturlah absorbansi pada 660 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Larutan sebagai belangko.
Kemudian aturlah kembali larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 660 nm spektrofotometer UV-Vis. Larutan dari tabung 4. Pada tabung 4 masukkan larutan ke dalam kupet, kemudian aturlah absorbansi pada 660 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Larutan sebagai belangko. Kemudian aturlah kembali larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 660 nm spektrofotometer UV-Vis. Larutan dari tabung 5. Pada tabung 5 masukkan larutan ke dalam kupet, kemudian aturlah absorbansi pada 660 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Larutan sebagai belangko. Kemudian aturlah kembali larutan belangko pada absorbansi 0,000 pada panjang gelombang 660 nm spektrofotometer UV-Vis. Larutan dari tabung 6. Pada tabung 6 masukkan larutan ke dalam kupet, kemudian aturlah absorbansi pada 660 nanometer spektrofotometer UV-Vis. Data dan perhitungan. Berikut ini data hasil pengukuran absorban pada panjang gelombang 660 nanometer. Berikut ini merupakan perhitungan konsentrasi BSA. Berikut ini merupakan tabel data untuk perhitungan intercept, slope, dan persamaan garis lurus. Berikut ini merupakan perhitungan slope dan juga intercept. Berikut ini merupakan perhitungan nilai Y dengan persamaan garis lurus, serta tabel konsentrasi versus absorbansi. Berikut ini merupakan perhitungan konsentrasi sampel protein B. Selanjutnya yaitu kurva standar antara absorbansi versus konsentrasi. Pembahasan. Pada pengukuran kali ini, sampel yang digunakan yaitu larutan BSA bovine serum albumin yang direaksikan terlebih dahulu dengan menggunakan Aquades, reagen Folin, Calteu, dan larutan C. Volume larutan standar BSA yang digunakan berbeda-beda dalam setiap tabung, yaitu 0 ml, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, dan 1 ml. Pada hasil pencampuran didapatkan hasil larutan berwarna biru yang semakin tinggi konsentrasi sampel maka semakin pekat warnanya. Dari percobaan yang dilakukan didapatkan absorbansi larutan BSA dari setiap tabung atau sampel yaitu 0,000, 0,090, 0,198, 0,315, 0,394, dan 0,475. Dari hasil yang didapatkan, terlihat bahwa setiap kenaikan konsentrasi BSA seiring dengan kenaikan absorbansinya ketika dites dengan spektrofotometer. Didapatkan persamaan garis lurus dari perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan hasil pengamatan untuk mencari konsentrasi dari sampel protein B. Persamaannya yaitu Y sama dengan 0,00195X plus 0,00219 dan dengan menggunakan persamaan tersebut didapatkan konsentrasi sampel protein B sebesar 85,06 mikrogram per mililiter dengan absorbansi 0,170. Berikut ini merupakan mekanisme reaksi metode Lowry. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa metode Lowry dapat digunakan untuk penentuan kadar protein. Pada setiap kenaikan konsentrasi sampel maka akan terjadi kenaikan pula pada nilai absorbansinya. Konsentrasi sampel protein B yang diketahui absorbansinya 0,170 yaitu sebesar 85,06 mikrogram per mililiter. Persamaan garis lurus yang didapat setelah perhitungan menggunakan hasil percobaan yaitu Y sama dengan 0,00195X plus 0,00219. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat.